kabar pemirsa, aksi unjuk rasa yang berlangsung ricuh di Lombok, Nusa Tenggara Barat menjadi pembuka jumpa kita di Anies Prime. Saya juga akan membahas perkembangan informasi terkait dengan THR yang wajib dibayarkan secara penuh dan tidak boleh ditunda bersama dengan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah. Saya Abraham Silaban. Satu orang tewas dalam tawuran di Kota Bambu Palmera, Jakarta Barat. Ironisnya, para pelaku yang ditangkap masih pelajar SD. Satu remaja tewas dan dua lainnya luka-luka dalam tawuran antar kelompok remaja di Kota Bambu Palmera, Jakarta Barat. Kelompok remaja yang menamai kelompoknya Junior Jatipulo tiba-tiba menyerang kelompok lain menggunakan senjata tajam. Polisi langsung mengejar para pelaku dan berhasil menangkap 8 orang pelaku di bawah umur. 7 diantaranya masih berstatus pelajar sekolah dasar. Selain para pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa celurit. Terjadi tawuran yang menyebabkan orang meninggal dunia ya. Alhamdulillah dalam 1 kali 24 jam kami sudah mengamankan pelaku sebanyak 8 orang. Tapi kami akan split, salah satunya ada 4 eksekutor dan 4 lain adalah hanya ikut serta. Kalau yang membawa ini adalah Jatipulo kelihatannya ya, karena mereka sudah terencana ya. Mereka ada yang mengemudi gang juga, sudah bawa ini. Tapi kalau anak-anak yang bawa salah itu murni sebetulnya tidak. Cuma ada penyusup ini yang kami sementara duga adalah anak-anak Junior Jatipulo ini. Karena pelaku masih di bawah umur, polisi dan Balai Pemasyarakatan akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menentukan kelanjutan proses hukum pidana atau pemberian diversi terhadap ke-8 anak pelaku tawuran. Sementara itu, 8 pelaku dititipkan di Lembaga Penempatan Anak Sementara Cipayung, Jakarta Timur. Artis Ivan Gunawan memenuhi panggilan Bareskrim Polri terkait pemeriksaan kasus robot trading DNA Pro. Ivan Gunawan datang ditemani kuasa hukumnya. Ivan Gunawan datang ke Bareskrim Polri sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat untuk diperiksa penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus. Artis yang biasa disapa Igun ini datang untuk diperiksa terkait kasus robot trading DNA Pro yang diduga merugikan membernya hingga 97 miliar rupiah. Ditemani kuasa hukumnya, Ivan Gunawan mengaku diperiksa dengan 20 pertanyaan. Hubungan saya dengan DNA Pro selama ini adalah saya hanya sebagai ambasador yang awalnya dikontrak selama 3 bulan. Untuk postingan Instagram dan juga Instagram baik feed maupun story. Selain Ivan Gunawan, 2 artis lain juga akan diperiksa, yakni Rizky Bilar pada 20 April dan DJ Una pada 21 April mendatang. Ketiga selebritas ini diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi yang diduga menerima aliran dana dari DNA Pro. Tim DTP Deksus Bareskrim Polri telah menetapkan 12 orang tersangka dalam kasus investasi aplikasi ilegal DNA Pro. Putri Una Astari Tamrin alias DJ Una melaporkan robot trading DNA Pro ke Bareskrim Polri. Kuasa hukum DJ Una membantah kliennya terlibat investasi ilegal DNA Pro. Pengacara DJ Una yakni Yafet Risi mendatangi Mabes Polri untuk melaporkan robot trading DNA Pro. Putri Una Astari Tamrin alias DJ Una disebutkan pengacaranya berinvestasi 1,3 miliar rupiah pada Juli hingga Desember 2021. DJ Una kemudian menarik dana sebesar 623 juta rupiah. Pada Januari 2022, DJ Una bermaksud melakukan penarikan dana sebesar 700 juta rupiah, namun dana tersebut tidak bisa ditarik. Ya, kita sudah menyiapkan sejumlah bukti dana yang disetorkan ke DNA Pro, ya, di mana akunnya itu atas nama DJ Una. Jadi DJ Una bersama keluarga dan teman-temannya menempatkan dana di rekening tersebut. Kuasa hukum membantah bahwa DJ Una terlibat dalam kasus robot trading DNA Pro.
Menurutnya, kliennya turut menjadi korban investasi tersebut. Kemnaker telah menerbitkan surat edaran yang berisi ketentuan THR Idul Fitri 2022. Posko THR offline maupun online juga telah disiapkan sebagai tempat konsultasi dan pengaduan bagi pekerja maupun pengusaha. Lebaran masih belasan hari lagi. Namun urusan tunjangan hari raya alias THR sudah menjadi bahasan. Khusus bagi aparatur sipil negara, Presiden memastikan akan mengucurkan THR Idul Fitri 2022 ditambah dengan gaji ke-13 termasuk bagi TNI Polri serta pejabat negara. Setelah menandatangani peraturan pemerintah tentang pemberian THR dan gaji ke-13 untuk seluruh ASN, TNI, Polri, ASN daerah, pensiunan, penerima pensiun dan pejabat negara, serta tambahan tunjangan kinerja 50% untuk ASN, TNI, dan Polri aktif yang memiliki tunjangan kinerja. Sementara bagi pekerja lainnya, Kemnaker RI juga telah mengeluarkan surat edaran yang berisi sejumlah ketentuan. Di antaranya, THR diberikan kepada pekerja dengan masa kerja 1 bulan terus-menerus atau lebih, serta pekerja PKWT dan PKWTT. Besaran THR bagi pekerja dengan masa kerja 12 bulan adalah sebesar 1 bulan upah. Sementara, masa kerja kurang dari 12 bulan dihitung secara proporsional. Sedangkan bagi pekerja harian lepas atau PHL, besaran THR dihitung dari rata-rata upah setiap bulannya. THR wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya. Di samping itu, perusahaan juga wajib membayar THR secara penuh dan tidak dicicil. Kemnaker pun telah membuka posko khusus THR di gedung Kemnaker maupun di Snaker provinsi masing-masing. Posko disediakan bagi pekerja yang ingin berkonsultasi maupun mengadu terkait masalah pembayaran THR. Selain secara langsung, pekerja juga dapat mengakses posko THR secara online. Pekerja bisa mengunjungi situs posko thr.kemnaker.go.id dan melakukan login dengan akun Kemnaker. Kemudian, klik tanda pada pojok kanan atas dan pilih menu pengaduan THR. Pekerja kemudian bisa mengisi rincian perusahaan. Setelah itu, isi status serta jabatan pekerja. Tuliskan aduan yang disampaikan, kemudian klik laporkan. Tak hanya bagi pekerja, pengusaha juga dapat memanfaatkan posko THR yang dibuka sampai 8 Mei 2022 mendatang. Lalu pemirsa, bagaimana pemerintah memastikan THR kepada para pekerja dapat disalurkan sebagaimana mestinya? Telah bergabung bersama kami Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah. Assalamualaikum, selamat malam. Bu Ida, apa kabar? Waalaikumsalam, selamat malam. Alhamdulillah baik. Mas Abraham baik? Sehat? Sama baik. Semoga kita terus sehat ya Bu, karena banyak urusan yang harus dipastikan berjalan sebagaimana mestinya ya Bu ya, jelang Lebaran Idul Fitri. Bu, saya mulai dari pertanyaan umum ya Bu ya. Yakin Bu bahwa 100% THR untuk karyawan ini akan dipenuhi oleh para perusahaan? Iya, saya kira yakin karena kondisi perekonomian kita sudah membaik dengan berbagai indikasi-indikasi. Penanganan COVID juga alhamdulillah baik. Pemberian vaksin bahkan sudah masuk pada fog booster. Dalam kondisi itu saya kira saya memiliki keyakinan penuh bahwa pembayaran THR itu akan bisa dilakukan oleh pengusaha seperti sebelum adanya pandemi COVID-19. Oh. Ya, itu harapan banyak pihak Bu. Kabar baik jika itu dipenuhi Bu, karena urusan THR ini bukan hanya urusan karyawan, karena katanya urusan THR ini urusan para keponakan-keponakan yang menanti di kampung halaman katanya Bu, yang sudah siap untuk menagih THR jatah mereka, begitu ya Bu. Baik, tapi ngomong-ngomong Bu Ida, saya dengar posko pengaduan sudah dibuka. Ini seperti apa lengkapnya? Iya, alhamdulillah posko THR juga telah dibuka
Posko THR ini dimaksudkan agar pekerja atau buruh dan perusahaan dapat dengan mudah berkonsultasi maupun menyampaikan aduan terkait pemberian THR tahun ini. Posko ini juga memudahkan koordinasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten kota untuk memonitor pelaksanaan THR tahun 2022 ini secara terintegrasi. Selain secara virtual atau online, kami juga tetap membuka posko THR secara langsung. Bisa teman-teman baik pengusaha maupun pekerja datang langsung ke kantor Kementerian Ketenagakerjaan, lantai 1 Gedung B di Jalan Gatot Subroto, Kafling 51, Jakarta Selatan. Oke, artinya ada sanksi yang disiapkan bagi perusahaan yang bandel, artinya yang nakal, tidak mau memenuhi kewajibannya. Iya, kita dalam PP 36 maupun dalam peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 6 tahun 2016 tentang tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja atau buruh, memang ada sanksi bagi perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan baik ketentuan peraturan pemerintah maupun Permenaker tersebut. Perusahaan yang membayar THR melewati batas waktu terakhir pembayaran THR yaitu 7 hari sebelum hari raya keagamaan dapat dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, dan ini yang paling ini kan pembekuan kegiatan usaha. Selain itu, keterlambatan pembayaran THR dapat dikenakan denda sebesar 5% dari total THR keagamaan yang harus dibayar sejak berakhirnya batas perusahaan membayar THR tersebut. Yang harus saya sampaikan juga bahwa pengenaan denda ini tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR keagamaan kepada pekerja atau buruh. Ini sebenarnya ketentuan yang sudah diatur baik dalam PP maupun dalam Permenaker. Sedikit banyak kan kita sudah mendengar, Bu, dari kelompok pengusaha yang mengatakan bahwa sektor ekonomi belum pulih secara utuh. Kalau bicara sektor jasa, pariwisata, dan lain sebagainya, mereka berdalih bahwa ini menjadi pemicu bisa jadi tidak dibayar secara penuh hak-hak karyawan. Bagaimana menjawab asumsi seperti itu? Ya, kami memahami ada kondisi tersebut, namun sesuai yang saya sampaikan tadi, berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan menunjukkan bahwa kondisi perekonomian kita sudah lebih baik dibandingkan dengan pelaksanaan THR 2 tahun sebelumnya. Hal tersebut bisa dilihat dari sekali lagi kemampuan kita, keberhasilan kita mengendalikan penyebaran COVID-19, cakupan vaksinasi yang tinggi sampai booster. Ini berdampak positif terhadap normalisasi aktivitas masyarakat. Normalisasi aktivitas masyarakat ini ditandai dengan meningkatnya aktivitas pekerja atau buruh yang bekerja secara offline pada aktivitas usaha baik sektor formal maupun informal. Ini pulihnya kegiatan belajar mengajar. Kemudian kelonggaran aktivitas masyarakat yang bepergian keluar kota bahkan keluar negeri. Kemudian ada banyak sekali pelaksanaan rangkaian kegiatan skala nasional, internasional. Wisatawan mancanegara juga sudah mulai datang ke Indonesia. Akselerasi pemulihan ekonomi tahun 2022 ini juga telah mendorong ada perbaikan pada indikator sektor real di awal tahun ini. Kita bisa lihat indeks keyakinan konsumen di level yang optimis 113,10 pada Februari tahun 2022 ini. Kemudian PMI manufaktur di level ekspansif 51,2 per Februari 2022. Ini indikasi yang bagi kami meyakini dan pada akhirnya mendorong kepada perusahaan agar dapat membayar THR keagamaan sesuai dengan surat edaran yang telah saya terbitkan pada tanggal 8 yang lalu. Tapi lagi-lagi kan para pengusaha berdalih bahwa ini kembali kepada sehatnya kondisi keuangan usahanya sendiri. Bu Ida, apakah ada kemungkinan bahwa kelompok usaha tertentu memberikan THR-nya dengan cara dicicil, Bu? Yang pertama saya menegaskan bahwa di surat edaran itu jelas ya bahwa
pembayaran THR tahun 2022 ini dikembalikan sebagaimana ketentuan baik peraturan pemerintah maupun sesuai dengan Permenaker. Nah, kalau ada hal-hal yang jadi disampaikan itu saya kira dikonsultasikan saja. Kami membuka ruang yang sangat terbuka. Tentu kasusnya tidak bisa dikebiak uya seperti itu. Saya kira tadi sudah saya sampaikan ada ruang konsultasi. Ini saya kira kalau ada perusahaan yang mengalami seperti itu, saya kira saya mengundang untuk datang konsultasi. Kita pun bisa fasilitasi, mendorong agar ada pembicaraan secara bipartit. Pada intinya sebenarnya saya tetap menginginkan pengusaha untuk membayar THR tahun 2022 ini seperti peraturan pemerintah maupun Permenaker. Ya. Itu harapan mulia sebetulnya, Bu. Karena kalau kita lihat kan sekarang kan ada rencana untuk mudik pulang kampung. Syaratnya kan jelas bahwa dosis penuh bahkan booster ya, Bu ya, untuk vaksinnya. Jadi harapannya juga mereka juga dapat dosis penuh untuk THR-nya, Bu. Karena kalau misalnya nggak penuh THR-nya, bisa nanti nggak sampai ke kampung halaman, bisa turun di tengah jalan mereka. Bu Ida, bagaimana saran Bu Ida? Iya, tadi sekali lagi bahwa berbagai indikasi menunjukkan bahwa perekonomian kita sudah membaik. Harapan saya sekali lagi para pengusaha kembali membayar sebagaimana ketentuan PP maupun Permenaker. Kalau ada masalah maka tadi saya sudah menyampaikan ruang konsultasi itu ada, bisa dilakukan secara online maupun secara offline. Baik, terima kasih Bu Ida Fauziah, Menteri Tenaga Kerja, atas waktu Anda berdiskusi, berbincang bersama kami mengenai aturan pencairan THR yang diwajibkan secara penuh tadi. Terima kasih, Bu. Pemirsa, terganggu dengan suara membangunkan sahur, seorang pria nekat mendatangi masjid dengan parang. Rangkaian informasinya dalam berita pilihan yang kami awali dengan seorang ibu yang pingsan saat antre BLT minyak goreng. Ibu ini pingsan saat mengantre bantuan langsung tunai minyak goreng. Demi bantuan Rp300.000 setiap penerima, 1.232 penerima manfaat rela antre sejak pagi di kantor Kelurahan Kota Kulon Sumedang, Jawa Barat. Selain bantuan langsung tunai minyak goreng, keluarga penerima manfaat ini juga mendapat BLT reguler sebesar Rp200.000. Kobaran api membakar habis bangunan rumah makan di kawasan Renon, Denpasar. Petugas yang tiba di lokasi langsung berjibaku agar kebakaran tidak merembet ke bangunan lainnya. Titik api diduga berasal dari kompor di salah satu dapur. Api baru berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan mengerahkan 5 unit damkar. Akibat kebakaran ini kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Pria warga kampung Tua Tanjung Uma Batam, Kepulauan Riau ini mendatangi remaja masjid sambil menenteng sebilah parang masuk ke masjid. Pria yang dikenal bernama Nizar ini emosi karena merasa istirahatnya terganggu dengan suara speaker masjid yang membangunkan sahur. Keributan pun terjadi saat salah seorang jemaah berusaha merebut parang yang dibawa Nizar. Aksi ini mengundang warga sekitar keluar rumah. Meski bisa segera diredam, salah seorang jamaah terkena sabetan parang. Peristiwa ini kemudian dilaporkan ke Polsek Lubuk Baja dan memanggil kedua pihak yang berseteru. Inilah detik-detik evakuasi seorang nenek yang diduga tersesat di tebing tol Jakarta Outer Ring Road Pasar Rebo. Bermodalkan tali dan peralatan seadanya, proses evakuasi ini berjalan dramatis. Penemuan nenek malang tersebut berawal saat seorang polisi yang tengah mengecek kabel di tol, namun justru melihat seorang nenek yang sedang kedinginan. Usai dievakuasi, nenek tersebut dibawa ke Dinas Sosial Cipayung lantaran kondisinya yang lemah. Antrean ratusan jerikan ini mengular hingga puluhan meter demi mendapat jatah minyak goreng curah. Ratusan warga Mabuju ini terpaksa menitip jeriken lantaran mereka lelah antre berdiri sejak pagi. Warga rela berbondong-bondong menyerbu pasar murah lantaran tidak mampu lagi membeli minyak goreng kemasan premium. Dalam program pasar murah ini, pemerintah menyiapkan 90 ton minyak goreng curah seharga Rp14.000 per liter.
Setelah viral dan menuai kecaman, polisi akhirnya menangguhkan penahanan Amak Sinta alias Murtede, korban begal yang justru menjadi tersangka pembunuhan begal. Informasinya saat lagi untuk Anda.